Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azimah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8584484462. Ya, di sini saya membuat video untuk membuat tugas, yaitu mendongeng cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Adapun mendongeng ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Malin Kundang, si anak durhaka. Dahulu kala di Minang, Sumatera Barat, hiduplah sepasang ibu dan anak dalam kondisi yang miskin. Ibu itu bekerja apa saja demi menghidupi diri dan anaknya, yang bernama Malin Kundang. Meski hidup dalam kemiskinan, Malin tumbuh menjadi anak yang aktif, mudah bergaul, tanggap, dan cepat dalam menguasai keterampilan. Namun, seiring waktu, kondisi keluarga itu tidak banyak berubah, sehingga Malin yang tidak ingin hidupnya terus menderita bertekad untuk merantau. Ikut sebuah kapal dagang yang berlabuh di pantai dekat perkampungannya. Niat itu pun kemudian disampaikan kepada ibunya. Ibu, Malin ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, pergi berlayar bersama saudagar yang Malin temui di tepi pantai kemarin. Malin, janganlah kau tinggalkan ibu yang sudah tua ini sendiri. Kalau kau pergi, siapa yang menemani ibu? Hanya kau yang ibu punya di dunia ini. Tolong izinkan Malin pergi, Bu. Malin lakukan ini juga demi ibu, supaya ibu tidak lagi harus susah payah mencari penghidupan. Ah, kau membuat ibu sulit, Malin. Ibu tidak ingin kau pergi, tapi ibu juga tidak bisa menghalangimu. Kau yang ingin mengubah nasibmu, nasib keluarga kita, maka baiklah, aku izinkan kau pergi. Tapi ingatlah, Malin, jangan sampai nanti kau lupa dengan ibumu ini, dan jangan juga kau lupa dengan kampung ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Bahkan kapal yang singgah di pantai kampung kelahiran Malin itu pun telah datang dan pergi silih berganti. Namun dari itu semua tak ada yang membawa Malin, dan sekedar membawa kabar tentang dirinya. Kenyataan pahit itu membuat ibu Malin sakit-sakitan. Hingga pada suatu hari, saat kondisi ibu Malin sudah sangat lemah, berlabuhlah kapal dagang besar di pantai itu. Pantai itu di dekat tanah kelahiran Malin. Kapal itu terpaksa berlabuh lantaran istri saudagar yang juga ikut berlayar sedang hamil dan mengidam air kelapa. Pada awalnya, saudagar pemilik kapal itu hanya memerintahkan anak buahnya untuk membeli kelapa muda milik salah satu warga. Namun, melihat barisan pohon kelapa yang meneduhkan, istri saudagar itu mengajak suaminya untuk beristirahat di bawah barisan pohon kelapa sambil menikmati sejuknya air kelapa di tengah terik matahari siang. Meski pada awalnya menolak dengan alasan harus segera meneruskan perjalanan yang masih jauh, pada akhirnya saudagar kapal besar itu menurut permintaan istrinya. Sementara warga kampung yang melihat berlabuhnya kapal besar di pantai mereka langsung menyambut turunnya orang-orang dari dalam kapal itu. Orang-orang kapal itu terlihat asing bagi mereka. Hingga salah satu anak buah kapal yang menjadi juru bicara menyebutkan bahwa saudagar pemilik kapal besar itu, yaitu Tuan Malin, ingin bersantai di pantai sambil menikmati air kelapa bersama istrinya. Malin yang selama ini selalu ditanyakan oleh ibu Malin kepada setiap saudagar kapal yang singgah di pantai itu, kini kembali sebagai saudagar pemilik kapal besar. Salah satu warga kampung yang menjadi tetangga ibu Malin pun langsung berlari pulang, hendak memberitahu ibu Malin
bahwa anaknya telah menjadi saudagar kaya raya. Mendapat kabar itu, semangat hidup Ibu Malin menjadi sehat, di mana sakit yang diderita pun tak terasa karena mendengar lantaran anaknya yang tidak pernah kembali bertahun-tahun. Bahkan yang lebih membuat ia senang dan bangga, kini anaknya telah menjadi saudagar kaya raya, pemilik kapal dagang yang besar. Malin yang tidak ingin keberadaannya diganggu, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membagikan uang kepada warga dan meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Warga yang mendapat uang tentunya senang, namun salah satu dari mereka, yaitu ketua kampung, menolak pemberian itu. Tidak, Tuan, terima kasih. Saya hanya ingin berbicara dengan Tuan Malin hanya sebentar. Boleh saya menemuinya sekarang, Tuan? Tuan Malin tidak ingin diganggu. Beliau ingin menemani istrinya menikmati air kelapa di pinggir pantai. Kalau kau menginginkan pekerjaan, sampaikan saja padaku. Tidak, Tuan, bukan itu keperluan saya. Saya juga tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan hal penting kepada Tuan Malin secara langsung. Saya mohon, Tuan. Baiklah, tapi kalau kau sampai membuat Tuan Malin merasa terganggu, aku tidak akan segan menghajarmu. Tidak, Tuan, tidak. Justru ini akan menjadi kabar gembira untuknya. Orang yang menjadi juru bicara kapal itu pun lalu menghampiri Malin yang sedang berjalan dengan istrinya di tepi pantai. Beberapa saat kemudian, juru bicara itu pun memanggil ketua kampung dan memberi syarat agar segera menyampaikan keperluannya, lalu lekas pergi. Ketua kampung pun langsung mengangguk-angguk dan berlari kecil menghampiri Malin dan istrinya. Melihat ketua kampung yang tentu ia kenal, Malin berusaha untuk tetap sikap tenang. Maaf, Tuan Malin, tidakkah Tuan Malin ingin menemui Ibu Tuan? Bertahun-tahun Ibu Tuan menanggung rindu ingin bertemu dengan Tuan. Mendengar itu, wajah Malin pucat seketika, sementara istrinya kaget. Apakah Kanda masih memiliki ibu? Mengapa Kanda tidak pernah menceritakan itu pada Dinda? Tanya istri Malin heran. Malin hanya bisa terdiam. Ia gelisah, takut kalau istri mencapakan dirinya setelah tahu bahwa ia berasal dari keluarga yang miskin dan tinggal di perkampungan pesisir. Padahal yang istrinya tahu selama ini, ia adalah saudagar kaya, yang berasal dari saudagar kaya pula. Ia berbohong demi menjaga kehormatan kedua orang tua istrinya yang sudah menjadi mitra dagangnya. Ya, waktu itu Malin sudah menjadi saudagar yang bermitra dengan orang tua istrinya. Ia berhasil menjadi saudagar berkat kerja kerasnya. Bahkan ia pun bisa memiliki kapal dagang meski dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Namun dengan status saudagar yang telah ia sandang, ia tetap tidak akan bisa menikahi istrinya. Karena tradisi yang berlaku saat itu, tidaklah pantas seorang saudagar kaya berbesan dengan orang yang bukan saudagar kaya raya pula. Menyadari kuatnya tradisi itu, jadilah Malin berbohong demi bisa menikahi wanita yang telah menawan hatinya, putri dari mitra dagangnya sendiri. Kanda, mengapa diam? Apa yang terjadi? Apa yang Kanda pikirkan sehingga membuat Kanda berkeringat dingin seperti ini? Tanya istrinya yang makin heran melihat perubahan yang terjadi pada diri Malin. Ah, tidak apa-apa Dinda. Kanda hanya jadi teringat kedua orang tua Kanda yang sudah lama meninggal. Jawaban yang keluar dari mulut Malin akhirnya bisa membuat istrinya kembali tenang. Namun tidak begitu bagi ketua kampung. Ia tersentak ketika mendengar pengakuan Malin yang tidak ia sangka-sangka. Tidak, Tuan Malin, Ibunda Tuan masih hidup. Ayahanda Tuan memang sudah lama meninggal sejak Tuan masih kecil, tapi Ibunda Tuan masih ada. Masih menunggu kepulangan Tuan, papar ketua kampung penuh iba. Hei, apa kau tidak dengar ucapan Tuan Malin tadi? Tuan Malin sudah lama tidak memiliki kedua orang tua.
bentak si juru bicara kapal. "Ah, aku tahu sekarang, kau hanya pura-pura seperti ini agar Tuan Malin memberimu uang yang banyak, kan?" Terkasih juru bicara kapal seraya meraih kantung uang yang diselipkan di ikat pinggangnya. "Tidak, Tuan, tidak. Saya tidak seperti yang Tuan sangkakan." Si juru masak yang merasa sudah memperingatkan ketua kampung agar tidak mengganggu tuannya, langsung berusaha menjauhkan ketua kampung dari tuannya. Namun di tengah usaha si juru bicara kapal mengusir ketua kampung, dari kejauhan terdengar suara wanita yang memanggil-manggil Malin. "Malin, Malin Kundang anakku, kaukah itu? Ibu sangat merindukanmu. Kemarilah, kemarilah, ini ibumu." Seketika Malin pun kaget bukan kepalang, keringat dingin kepalanya keluar semakin menjadi. Sebagai seorang anak, ia sangat ingin berlari merengkuh ibunya. Namun hatinya yang telah diselumuti rasa takut kehilangan istri yang sangat dicintai membuat kakinya terpaku. "Itu Tuan, itu ibunda Tuan," ucap tetua kampung seraya menunjukkan tangan ke arah ibu Malin yang terus berjalan mendekati mereka. "Oh Malin, Malin anakku, betapa senang hati ini. Akhirnya ibu bisa melihatmu lagi. Ibu sudah sangat merindukanmu. Tidakkah kau juga merindukan ibumu ini, anakku?" Peluh ibu Malin yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Namun juru bicara sangat sigap dalam melindungi tuannya dengan langsung menghalangi ibu Malin. "Tunggu, wanita tua. Ada perlu apa kau mendekat? Aku ini ibunya, ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya." "Tidak mungkin. Kedua orang tua Tuan Malin telah lama meninggal. Kau jangan seenaknya mengaku-ngaku sebagai ibunya. Atau kau juga sama dengan laki-laki ini, hanya ingin mendapatkan uang?" "Aku tidak peduli dengan uang kalian, Malin. Malin anakku, siapa laki-laki kasar yang berlagak seperti Algojo itu?" tanya ibu Malin menunjuk si juru bicara kapal. Ibu Malin pun terus mendekati Malin, ingin segera memeluknya. Namun si juru bicara kapal menahan kedua pundak ibu Malin hingga membuat ibu Malin meronta. "Lepaskan aku! Manusia macam apa kau ini, hendak menghalangi seorang ibu yang ingin memeluk anaknya sendiri?" Melihat keharuan itu, tetua kampung pun berusaha melepaskan tangan si juru bicara kapal dari pundak ibu Malin, sementara Malin masih dengan sikap diamnya tidak berdaya. Namun ketika istrinya yang mulai geram dengan sikap ibu Malin dan memintanya agar tidak hanya diam, meluncurlah kalimat dari mulut Malin yang begitu menyakitkan hati ibunya. "Pergilah kau, wanita tua. Aku bukan anakmu. Aku Malin, anak saudagar kaya yang telah lama meninggal. Pergilah, pergilah sebelum aku mengusirmu dengan kasar." Perintah Malin dengan nada suara tenang namun tegas dengan pandangan yang kosong lurus ke depan. Kalimat itu langsung membuat ibunya lemas ketika ia jatuh terduduk. Tangan kanannya yang bergetar diangkatnya dengan telunjuk yang mengarah ke anaknya yang berdiri tepat di hadapannya. Tidak mungkin aku salah mengenali anakku sendiri. Aku kenal dengan raut wajahmu. Tak asing dengan suaramu, dan aku tidak akan mungkin lupa dengan luka di lengan kirimu. Luka bekas goresan pisau yang kau rebut dariku untuk membuat tombak mainan yang dulu. Malin, sudahlah kau, Malin. Ini ibumu. Aku menjadi saksi atas semua yang diucapkan ibumu. Semua itu benar adanya, Malin. Janganlah kau menjadi anak durhaka yang tidak mau mengakui ibumu sendiri. Himbau tetua kampung yang kini memegang kedua lengan ibunya. "Hai kalian, aku menghormati kalian sebagai orang tua, tapi sikap keras kepala kalian yang terus memaksa suamiku telah melewati batas. Maka benar kata suamiku, pergilah kalian sebelum tahu kami mengusir kalian dengan kasar," perintah istri Malin setengah membentak. Menyadari hal itu, istri Malin pun segera mengajak Malin kembali ke kapal dan pergi meninggalkan perkampungan pesisir itu. Malin pun mengiyakan dengan bibir yang bergetar menahan tangis.
Sementara ibu Malin yang tidak ingin berpisah lagi dengan Malin masih berusaha dengan kesabarannya sebagai ibu yang terus mencoba menyadarkan anaknya. Ibu Malin pun mengibah dan tangis yang terseduh. Malin, anakku, tegakah kau kembali meninggalkan ibumu yang sudah lama menantikan kepulanganmu? Sungguh tegakah kau tidak mau mengakui ibu yang telah melahirkan dan membesarkanmu? Malin seolah tak peduli, dia terus menuju kapal hingga membuat ibunya berteriak dalam isah. Berhenti kau Malin, kembalilah kau pada ibumu. Kembalilah Malin, kembali. Sudahlah Uni, sudah, kita pulang saja. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi hukuman atas sikapnya itu, pinta ketua kampung yang menenangkan. Namun mendengar kata hukuman Tuhan, Ibu Malin justru bangkit dan bersuara lebih lantang dari sebelumnya. Ya Tuhan, kalau benar dia adalah anakku, hukumlah dia, kutuklah dia menjadi batu yang lebih keras dari hatinya yang memang telah membatu. Malin yang berada di tangga kapal seketika bergetar mendengar ibunya. Doa ibunya. Ia terus melawan nuraninya. Diperintahkannya seluruh anak buahnya agar segera mengpangkam layar, lalu meninggalkan pantai itu. Terlebih secara tiba-tiba, langit yang semula cerah kini menjadi kelam. Angin bertiup kencang, gelombang laut meninggi susul menyusuli. Seluruh orang di kapal pun menjadi panik, dan kepanikan itu pun berakhir ketika petir yang seperti cambuk bercabang-cabang menyambar kapal dagang itu. Tiang-tiang di kapal besar itu pun patah hingga menghantam orang-orang yang ada di dalamnya. Orang yang tertimpa tiang itu mati seketika, sementara lainnya yang berhasil menghindar dengan cemburkan diri ke laut, justru pada akhirnya terseret arus hingga meregang nyawa di tengah lautan. Adapun Malin Kundang, ia berhasil menghindar dengan menggulingkan badannya ke haluan kapal. Namun baru saja ia berdiri, cahaya dan suara kilat kembali menyambar kapal, tepat mengenai dirinya. Tubuhnya terbakar seketika, hangus hitam. Namun dalam kondisi jasad yang seperti itu, ternyata ia masih bisa bergerak. Dan jasad itu lalu tampak membungkuk dan kemudian kaku dalam posisi bersujud. Badai telah reda, tak ada lagi petir, tak ada lagi angin dan gelombang kencang. Bangkai kapal dagangnya besar itu pun tak lagi tersisa di pantai. Semuanya telah hanyut terseret arus laut. Namun di salah satu sudut pantai yang dipenuhi batu karang, beberapa orang tampak terheran-heran melihat satu batu karang yang berbentuk aneh karena menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Bahkan yang lebih aneh, batu itu mengeluarkan suara deguk yang menyerupai degup jantung manusia. Teman itu pun akhirnya disampaikan kepada tetua kampung. Menyadari hal itu seperti ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Malin Kundang. Tetua pun mengajak Ibu Malin untuk melihat batu itu secara langsung. Sesampainya di sana, Ibu Malin tertegun. Dia menangis. Bibirnya bergetar mengucapkan sesuatu sambil mengelus batu bersujud itu di bagian kepalanya. Aku mengampuni anakku. Aku mengampunimu, anakku, ucapnya lirih yang seketika membuat suara degup itu berhenti. Sekian dari dongeng yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.